Banyak tadi kita harapkan Pak Presiden bisa datang memastikan kan sudah ada jadwalnya, tetapi ya itu prosesnya juga pemerintah pusat distributornya ini kan uang semua sampai pada akhirnya disetujui bahwa ini akan dibangun. Ini semua proses ini memakan waktu lama. Ya pemerintah pusat juga mengapresiasi bahwa betul-betul masyarakat di Sulawesi Barat ini memang menginginkan bandara dan ini disetujui ya. Kita harapkan bandara itu bisa digunakan oleh siapa saja, baik bangsa Indonesia seluruh negara yang kita harapkan pariwisata negara maju itu pariwisatanya masih maju. Kemudian pariwisata Cina yang begitu maju, kemudian pariwisata Malaysia, Singapura semua. Jadi kita yang mempunyai keunggulan komparatif secara alam ya kita harusnya berbangga dan kita mengapresiasi semua kegiatan pemerintah ini dalam rangka memperoleh. Memang secara langsung tidak dikasih pemerintah juga tidak bisa. Tetapi dengan adanya bandara ini di bawah sana di jalan akan terbangun kafe-kafe, akan terbangun hotel-hotel, akan meningkat. Ini kan semua menyerap tenaga kerja. Itu yang diharapkan oleh pemerintah secara keseluruhan, baik pemerintah pusat. Ya, terima kasih. Nah, silakan kita lihat. Mungkin ada yang mau ditanyakan kepada bandara. Ya, silakan ditanyakan bagaimana bandara ini cepat dan mempunyai kualitas yang sesuai standar kementerian. Standarnya begini harus sesuai. Itu saja ya Pak. Kunjungannya, terima kasih atas perhatiannya pada pembangunan bandara ini. Memang pada intinya Pak, kami itu memang bagaimana supaya ini terbangun jangan tertunda-tunda lagi. Bagaimana pekerjaan ini selesai itu Pak, memang visi kami itu intinya terbangun dan dioperasikan, jangan sampai ada tertunda-tunda lagi. Itu Pak, memang orientasi kami ke situ. Dan nanti pembangunan ini akan dievaluasi Pak. Jadi sebelum, kalau rencananya Agustus datang Presiden, sebelum datang nanti dievaluasi dulu Pak. Jadi Direktorat Teknis akan mengevaluasi semua pembangunan termasuk runway-nya, terminalnya, peralatan listriknya, termasuk peralatan pendaratan, navigasi, baik koordinat threshold, koordinat partinya, koordinat parkir stand-nya sama koordinat stand-nya. Semua nanti akan dievaluasi. Nanti akan terbit namanya Pak sertifikat bandara. Karena bandara itu bisa dioperasikan kalau ada sertifikat bandaranya. Sertifikat bandaranya itu sertifikat layak operasi. Jadi itu ini yang kami berproses sekarang ini, makanya kemarin juga penamaan itu harus cepat. Penamaan harus cepat karena termasuk dalam dokumen di sertifikasi itu. Ada 4 dokumen Pak, ada namanya dokumen Airport Emergency Plan, ada Safety Management System. Jadi semua masalah keamanan, keselamatan di bandara itu harus terpenuhi dulu baru bisa dioperasikan. Jadi tidak bisa runway selesai begini saja terbang mendarat, tidak bisa. Jadi harus terpenuhi dulu dari segi keselamatan, keamanan, dan kenyamanannya. Begitupun compliance dari segi hukum bahwa ini memang sudah sesuai dengan hukum. Jadi itu Pak, nanti pertama kami harus sertifikat dulu, sertifikat bandaranya bahwa ini sertifikat layak setelah dievaluasi dari Direktorat Teknis. Semua peralatan juga akan dievaluasi bahwa ini sudah layak peralatannya, runway-nya juga sudah layak, ya sudah. Itu baru bisa dikeluarkan sertifikat. Tapi ini sudah berproses, kami sudah kirim dokumen ke Jakarta, 4 dokumen, itu akan diverifikasi di Jakarta. Biasanya kalau dokumen itu kami datang ke sana Pak, asistensi, kami datang juga presentasi. Karena akan mereka tanya-tanya situasi bandara, data bandaranya seperti apa, termasuk video-videonya kami perlihatkan. Lalu mereka turun memeriksa, ada juga mereka memeriksa, ada memang kendaraan khusus yang memeriksa runway bahwa kekesatannya, kepadatan aspalnya, kerataan runway-nya semua diukur. Apakah itu layak sesuai standar, yang baru bisa dikeluarkan sertifikat. Kalau sertifikatnya tidak keluar belum bisa kita operasikan. Jadi itu yang sekarang
lanjut Pak. Memang awalnya itu kami mengajukan itu rencana operasi Desember. Tapi karena datang menteri kemarin, mereka malah meminta Mei sudah harus operasi. Tapi Mei ternyata pandemi juga, mereka tidak bisa turun evaluasi. Akhirnya mereka meminta Agustus, karena mereka juga bersurat ke Seknek, surat menteri ke Seknek terkait usulan infrastruktur perhubungan di seluruh Indonesia. Salah satu di Sulawesi Selatan yang ada cuma Bulu Pak, kalau Sulawesi Selatan yang pembangunan perhubungan. Jadi itulah yang diusulkan bulan Agustus untuk diresmikan oleh Presiden. Kebetulan bersamaan ada 6 bandara Pak yang diresmikan. Tapi bandara-bandara lain ada yang cuma bangun terminal, ada cuma runway, karena mereka sudah operasi, jadi hanya mau resmikan itu. Kalau kita memang keseluruhan dari keseluruhan bahkan dari awal dia akan resmikan, jadi keseluruhan dia akan resmikan. Mungkin bentuknya seperti itu Pak. Nah kemudian penamaan bandara kita sudah sepakat kemarin, mungkin ya silakan Pak bersurat Pemda, bersurat ke Kementerian Perhubungan, tembusan Dirjen, tembusan ke kami. Jadi follow up nanti dikeluarkanlah surat keputusan menteri terkait dengan bandara yang kita sepakati kemarin bandara. Kemudian lahan yang silakan Pak, PPK-nya di terkait lahan gimana? Ya, terus ini kan lahannya Pak. Ini kan lahan harus diterapkan ke hektar. Ya. Yang Tidak kedengaran Pak. Iya. jadi lahannya itu kan harus diserahkan ke pemerintah pusat Pak. Lahan ini. Kalau yang arahan yang kira-kira permasalahan. Begini, kita ini Komisi 3 memang saya dengar ada beberapa yang sedikit bermasalah. Makanya saya datang ke sini. Persoalan fisiknya, kalau persoalan administrasinya kan Pemda jauh lebih tahu dengan bandara di sini. Tetapi persoalan fisik ini ada beberapa memang yang perlu kita selesaikan. Nah, cuman nanti kita bicarakan ya, bagaimana. Tetapi yang penting saya panas, satu kita komitmen bersama bahwa pemerintah pusat membuat ini bandara dengan uang rakyat. Jadi jangan sampai ada orang yang ikut di dalam sini bermain-main. Nah itu yang saya tekankan sekali lagi. Jangan sampai ada yang ikut, baik kontraktor maupun apa yang bermain-main. Pak Anas bertanggung jawab secara moral maka bandara maupun secara hukum tentang ini, karena ini uang rakyat dan sudah 200 miliar. Sudah. Nah, 830. yang pertama kan sekarang sudah 800 Pak. 800 miliar Pak. Jadi memang jangan kontraktor yang tidak berkualitas, kontraktor yang Bapak yang punya ini dalam artian dalam kementerian. Jadi jangan sampai ada yang bermain-main di sini membuat kualitasnya tidak baik. Itu tolong Pak. Jangan sampai niat baik dari seluruh pemerintahan Indonesia secara keseluruhan justru dimainkan oleh persoalan nanti yang kita bicarakan tadi Pak, yang kapan rencananya Pak? Agustus. Ya, Agustus nanti kita bicarakan mengenai persoalan ini. Tetapi yang saya tekankan di sini Pak, tolong diawasi benar. Karena kita punya pemikiran yang sama. Indonesia dalam keadaan seperti ini masih bisa membangun dengan ya tersiap-siap loh. Nah, kita syukuri. Nah, jangan orang berkontribusi yang ikut di dalam sini justru memanfaatkan itu. Tetapi kalau dia mau bekerja benar ya silakan kasih. Kan memang harus dibangun supaya kami kita Pak Anas, ini kan tinggal 2 bulan lagi. Kalau memang kita sesuai dengan surat pimpinan Agustus, apakah 2 bulan ini
runway yang perpanjangan tambahan berapa 200 meter. Itu nanti kalau Agustus itu total runway yang ready berapa? Kita tetap pembangunan baru. 16, tetap 16 ya. 6. Berarti maksimal ATR 72. Masih ada mas. ATR 72. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah obstacle yang di sebelah ini sebelah apa itu? Selatan. Nah, itu kan tidak bisa juga pesawat mendarat kalau masih ada obstacle. Nah, itu apakah dalam waktu 2 bulan ini bisa teratasi? Sama ini. Atau kita nanti lihat di sana obstacle dengan lampu apa? Apa lagi namanya? Lampu pagi. Iya. Bagus kita lihat di sana. Kalau seandainya kita baca, kalau di sini kan budget Mamasa, Nepal, Toraja Utara. Jadi kita harapkan sih semua pembangunan ini berjalan. Jadi tugas Dewan Istana Toraja. Jadi hal-hal yang menghambat, hal-hal yang sifatnya tidak terlalu urgent, jangan dulu. Karena ini bandara bukan hanya kita dan Toraja, seluruh bangsa Indonesia menginginkan, bahkan di luar negeri pun menginginkan. Kenapa? Hasil penelitian kita di beberapa survei, orang banyak mau ke Toraja. Hanya waktu tempuh itu yang mereka sangat 2 hari, 1 hari dari Makassar, 1 hari lagi pulang. Nah kalau turis-turis yang mempunyai dia rugi 2 Toraja dan kabupaten sekitarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bandara ini harus kita lihat sebagai bandara aset nasional. Kenapa? Pembangunan wilayah Sulawesi Selatan bagian tengah dan tengah. Kalau di daerah pesisir kan mudah, tapi kalau Toraja, sementara pariwisata di Toraja di sana ada bulan ini bagus, ya penerbangannya bagus. Dari 2011 sampai sekarang Masih ada beberapa. Kalau gini Pak, kalau standar jadi di master plan pembangunan bandara ini memang sekarang ini memang untuk jenis nah ini kita sudah bangun, ini sudah tercapai ya kan. Nah, kalau ke depannya nanti pengembangan bandara terkait umpamanya meningkat penumpang banyak permintaan kalau lebar yang akan mendarat. Kalau perbedaan lebar yang akan mendarat harus tambah runway. Oh jadi sudah ada ya? Sudah, ini sekarang ini sudah sampai 1.700. Oh jadi bisa sampai 2000-an. Tahun ini 2000. Nanti ini sesuai ya. 2.900 kan Mas Boy? Kalau Boeing itu 1.800. direvisi nanti ya. Ya. Jadi ini sudah memenuhi syarat kan, kalau panjangnya sampai 2000 pun sudah memenuhi syarat. Nah, cuma kan kalau runway itu ada namanya rest and stop area, itu memang kalau pesawat overshoot itu masih ada lebihnya untuk darurat. Jadi bukan menyetor untuk di runway saja. Jadi ada kelebihan itu sedikit berarti 100. Ya, kalau ada apa-apa overshoot. Kemudian terkait dengan street runway kita ini kan masih 100 Pak. 100 meter dari pagar ke pagar itu masih 100 meter. Itu standarnya itu mestinya 150 itu sudah boleh. Kalau 100 jadi masih harus tambah juga street. Iya, ke sana ya. Iya Pak. Kita memang menambah. Lahan kita cukup. Cuma kalau kita bangun street sampai 150 dana yang kurang. Iya. Jadi kita maksimalkan dana yang ada dengan membangun stripnya 100 itu dananya cukup kalau strip 100 dan ATR 72 itu jenis pesawat yang kedua cukup. Kita nggak berapa. Kita bangun terlalu besar kalau penumpangnya juga pada akhirnya sesuai biar bertahap dulu. Yang penting bagi kami Pak, pemerintahan ini baik beberapa kabupaten ini, yang penting itu ATR juga kalau memang permintaannya besar, kan pemerintah pusat juga besar. Kalau memang ini layak dikembangkan dan memang situasinya memungkinkan, tapi ya bagi saya itu kan teknis Pak. Artinya kita hitung dari segi ekonominya, itu juga dari segi dananya. Tapi bagi saya Pak, yang penting ini dijalankan. Itu.
standar-standar perhubungan. Ini memang kami selalu dipesan Pak. Ya. Itu memang Semua harus peralatan ya, terus BMKG, koordinasi dengan airnafnya ya pakai. daerah karena intinya sebenarnya ini bagaimana setelah dibangun bandara. Iya, betul. Nah, setelah dibangun bandara, bagaimana caranya untuk menarik orang datang di Toraja. Salah satunya yang memang memajukan pariwisata supaya orang tertarik datang ke Toraja. Dengan adanya orang datang ke Toraja tentu membutuhkan transportasi, salah satunya di pesawat ini. Jadi beriringan Pak. Kalau pariwisatanya maju, orang datang ke Toraja itu kan penumpang akan bertambah. Permintaan penumpang, nah, ada penumpang, ada pesawat masuk. Makanya harus maju supaya orang tertarik kan ada yang membutuhkan transportasi seperti transportasi udara. Itulah memang yang perlu dipikirkan setelah terbangunnya bandara ini, bagaimana ke depannya. Harus memang pariwisatanya ditingkatkan supaya orang datang mau naik transport untuk transportasi udara. Dengan adanya permintaan untuk transportasi, otomatis airline akan datang dan akan mereka akan tertarik ke sini, meminta slot time, meminta jam-jam waktu operasi, pasti mereka akan tertarik. Itulah memang sinerginya pariwisata dengan pembangunan bandara ini. Itu salah satu tujuannya memang dibangun bandara ini untuk meningkatkan pariwisata di Tanah Toraja. Itu tujuannya. Kira-kira Pak, ke bandara optimis bulan 8 diresmikan Pak Presiden? Kami masih optimis Pak. Kami masih optimis dengan apa yang kami sudah persiapkan. Jadi memang runway sekarang sudah siap 1600 kali 30. Begitupun terminalnya diprediksi mungkin 2 minggu ke depan sudah clear terminal. Nah setelah terminal ini jadi, langsung kami masukkan semua conveyornya, X-ray-nya, check-in counternya. Berarti kalau itu semua sudah siap di terminal, berarti sudah siap operasi. Kemudian runway siap operasi. Kemudian masalah navigasi. Navigasi sudah kami bicarakan juga dengan air navigasi, karena navigasi itu adanya di airnav. Airnav itu sudah menyiapkan juga pemandu pesawat secara portable ada, sudah siap, tinggal direlokasi ke sini. Begitupun juga BMG-nya. BMG dengan peralatan AWOS yang bisa mengukur tekanan udara, kecepatan angin, kelembapan udara, itu sudah siap juga. Jadi dari segi itu sudah siap, tinggal kita menunggu verifikasi dari Jakarta. Verifikasi itu, jadi Jakarta ini ada namanya teknis, Direktorat Teknis di Jakarta akan mengevaluasi semua peralatan yang kita persiapkan, apakah itu sudah layak apa belum. Nah, kalau peralatan ini sudah layak, maka dikeluarkanlah sertifikat bandara. Nah, kalau sertifikat bandara bisa keluar, berarti sudah dinyatakan bandara itu sudah bisa dioperasikan. Selama sertifikat itu tidak keluar, bandara tidak bisa kita operasikan. Jadi itu kedepannya yang kami sudah kami tinggal menunggu dari Jakarta akan memeriksa peralatan. Di sini peralatan yang ada itu PAPI, peralatan pemandu pendaratan, ada sirine, ada windshock-nya, ada airfill-nya itu kelistrikannya. Jadi sudah ada peralatan-peralatan standar untuk bandara, tinggal dievaluasi oleh Direktur Teknis. Nanti Direktur Teknis akan mendeklar bahwa bandara ini sudah siap operasi, runway-nya juga sudah memenuhi standar, sudah bisa dioperasikan. Makanya itu memang kami meminta supaya lebih awal mereka turun mengevaluasi, supaya kami bisa mengetahui apa-apa yang kami bisa sempurnakan, supaya nanti pada saat operasi atau pada saat diresmikan sudah tidak ada kendala lagi. Gitu. Ada juga pertanyaan dari masyarakat, Ya. seandainya sudah beroperasi bandara yang baru ini, kemudian bandara Pongtiko ditutup, itu bagaimana pemanfaatan lanjut? Oke, jadi Bandara Puntiku itu bagian daripada aset Kementerian Perhubungan. Otomatis kalau nanti Bandara Buntu Kunik ini yang kita usulkan jadi Bandara Toraja ini beroperasi, Bandara Puntiku akan ditutup. Nah, kemudian ditutupnya Bandara Puntiku itu pun harus ada prosedur. Kami laporkan ke Jakarta dan Jakarta membuat konsep karena ada surat keputusan Menteri Perhubungan juga untuk menutup bandara. Bandara itu ditutup, akan dideklar, akan dinotemkan. Ada istilah di perhubungan udara itu notem.
Jadi diumumkan juga ke internasional bahwa Bandara Pontiko yang ada di Toraja itu ditutup. Jadi semua airline yang ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia akan mengetahui bahwa Bandara Pontiko sudah tidak ada lagi. Muncullah Bandara Toraja ini dibentuk unik. Bandara Toraja ini akan dinotemkan lagi, diumumkan bahwa di Toraja ada bandara dengan diumumkannya itu melalui AIP, Aeronautical Information Procedure. Itu sudah prosedur resmi di seluruh dunia bahwa setiap bandara harus dideklar, diumumkan. Ada titik koordinatnya, ada titik penentuan bandaranya itu ada di mana. Jadi setiap airline akan mengetahui bahwa di Bandara Toraja, di Toraja ini ada namanya Bandara Toraja dengan frekuensi sekian, koordinat sekian, jadi langsung ketahuan. Jadi memang Bandara Pontiko akan ditutup karena dianggap Bandara bentuk unik ini pengganti Bandara Pontiko. Dibangunnya bandara ini karena memang untuk mengganti Bandara Pontiko karena representatif sudah tidak bisa dikembangkan lagi. Mungkin terakhir Pak Kabandara dengan PPK, progres pembangunan sampai hari ini persentasenya? Silakan Pak. Dan apa ada kendala-kendala yang masih ditemui atau bagaimana? Baik, terima kasih. Jadi saat ini kalau secara total kita itu sudah mencapai 97%. Kalau per kontrak tahunan itu bervariasi. Kalau obstacle kurang lebih 70%. Runway 60%, pekerjaan bronjong 40%, pagar 50%. Semua pekerjaan ini kita masih optimis seperti yang disampaikan Kepala Bandara. Agustus kita upayakan sudah selesai semua. Oh ya, makasih sudah. perkara dan tersangka serta barang bukti dan terima sesuai hukum yang berlaku. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mas Yang, terima kasih Pak Kajari beserta tim. Dengan diterimanya tahap 2 ini, semoga berkas dan tersangka bisa berjalan sesuai dengan yang harus dilakukan, dan terima kasih sekali lagi atas bantuan Bapak dan semua
semoga lancar hingga sampai selesainya di pengadilan. Itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon semuanya para rekan-rekan wartawan dan masyarakat kiranya tetap mendukung dan silakan untuk memonitor kegiatan ini hingga selesai sampai di pengadilan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.